TIH ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya izin, apakah suara kami terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, terdengar Pak. Baik. Izin saya mengabsen ya Bu ya, Bapak Ibu. Baik, saya langsung saja dari Semarang. Apakah sudah bergabung? Bekasi, Serang, Bekasi. Halo, monitor Bekasi, Serang, Serang, saya lihat Ya, sudah ada Serang, ya. Serang. Saya Bang, makasih Bang, nggak gabung. Dari Banyuwangi, Ya, monitor. hadir Bapak. Ya, makasih Mbak. Samarinda, belum ya. Surakarta, belum. Lotim. Bandung Barat. Ya, hadir Pak. Ya, makasih Mbak. Sorong, Ambon. hadir. Sorong hadir. Ya, makasih Bang. Ambon. Hadir Pak, saya hadir. Ya. Ternate, belum ya. Aceh belum ya. Bandung monitor. Tadi Bandung Barat sudah ya. Padang, Hadir Pak. makasih Mbak. Makassar, belum ya. Pangkep, Mas apa nih? Ada Mas Taufik Apriyadi dari Banteng atau lupa saya? Belitung, Pak. Belitung. Siap, Mas Taufik, makasih. Pangkep belum ya. Banteng, Sidoarjo. Siap hadir. Oh, dari mana Mbak? Banteng atau Pangkep? Banteng Pak. Banteng. Oke, makasih. Sidoarjo. Hadir, Bang. Oh, Pak Sukron ya. Makasih Pak Mas Sukron. Medan monitor. Belitung tadi Pak Taufik ya. Kendari. Belum ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Direktur, Pak Dir Stankom, Pak Abdullah Kiki sudah bergabung. Izin Pak Dir, ini masih menunggu beberapa yang kami sedang dikontak oleh teman-teman Pak Dir. Mungkin jam 10 lewat 10 kali Pak Dir ya. Pak Asep. Iya Pak Dir. Boleh kita tepat waktu biar teman-teman gitu. kita mulai, nggak apa-apa. Oh baik Pak Dir. Nanti takutnya dipanggil dan nggak ada waktu lagi. Sekarang mumpung belum dipanggil nih, kalau boleh tepat waktu ya. Nggak apa-apa, yang lain menyusul kan nanti substansinya oleh Pak Asep dan tim kan. Iya Pak Dir. Oke, saya buka dulu. Oke. Baik. Saya buka dulu Pak Dir, nanti Pak Dir memberikan masukan dan arahan ya Pak Dir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita pada hari ini kita masih berkumpul meskipun secara Zoom meeting ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, dan sekaligus kita pada hari ini berdiskusi Pak Dir terkait dengan apa yang menjadi sasaran ataupun target program prioritas, salah satunya adalah TIH dari Pak Menteri. Yang kami hormati Pak Direktur Stankom Abdullah Kiki Asmara, yang kami hormati Bapak Ibu semua perwakilan dari UPTP Lapotas, dan juga dari teman-teman Bina Penta
dan PKK yang insya Allah bergabung. Tadi sudah saya hubungi teman-teman Pak Dir terkait dengan hal tersebut, Pak Dir, bahwa apa yang pernah kita lakukan dengan teman-teman Bina Penta terakhir itu adalah pembahasan keputusan Menteri terkait TIH, Pak Dir, termasuk juga pembicaraan secara teknis apa yang perlu dilakukan. Kami pada saat itu hadir didampingi oleh mendampingi Pak Katim, Pak Bucoy, di Pak Buhori di Bekasi pada saat itu, Pak Dir. Pembahasan itu terkait dengan apa yang perlu dilakukan dan struktur dan segala macam lah, termasuk manajerial apa yang perlu dilakukan di semua balai. Nah, kami berharap pada agenda kali ini teman-teman Penta dapat memberikan update terkait dengan Kepmen tersebut. Terakhir kami dengar itu masih bergulir di Pak Stafsus. Makanya mudah-mudahan ada informasi tambahan yang diberikan kepada teman-teman balai, terutama apa yang perlu dilakukan supaya matching antara kebutuhan dan pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman, terutama melibatkan teman-teman industri dalam hal pengelolaan dan penempatan, terutama itu ya Pak Dir. Nah, selanjutnya agenda kedua adalah arahan dari Pak Dir. Nanti Pak Dir mohon kami diberikan masukan serta arahan apa yang perlu kami lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Dir untuk memberikan masukan, arahan, sekaligus mungkin membuka acara Zoom meeting ini tersebut. Demikian sementara yang kami sampaikan. Waktu dan tempat kepada Pak Direktur kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, berdasarkan daftar undangan Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, kemudian Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi, kemudian Ketua Tim Pengembangan Ekosistem dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ketua Tim Kerja Harmonisasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Nasional, Ketua Tim Kerja, ini wabil khusus ya, Ketua Tim Kerja Talenta di Stankom Proklat, Pak Buhori atau Wakatim, Pak Asep, Pak Heru, dan seterusnya, Kasubag TU, pada Direktorat Stankom Proklat, Tim Kerja Pengembangan Talenta, dan seluruh kepala balai di UPTP di lingkungan Ditjen Bina Lavotas, serta seluruh rekan-rekan yang hadir atau mewakili balai-balai dan direktorat tadi selaku pengelola Talent and Innovation Hub atau TIH di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, tentu pagi ini saya sudah diskusi dengan teman-teman di Stankom bahwa kita selama ini telah memiliki talent corner, ya kalau tidak salah. Betul ya, Pak Asep? Kita Betul, sudah memiliki talent corner di balai-balai kita. Nanti jumlah realnya akan disampaikan oleh Pak Asep, dan kita ingin melihat talent corner tersebut sejauh mana. Nah, kemudian tolong suaranya itu, siapa itu? Tolong di mute itu, tolong suaranya. Surakarta siapa itu? Ya, yang berikutnya transformasi talent corner menjadi talent innovation hub adalah sesuatu yang jalan keluar dari berbagai upaya kita untuk peningkatan dan mempersiapkan tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia pada khususnya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita saat ini memiliki bonus demografi yang sangat besar. Namun kita tahu dan sadari peluang tersebut seharusnya diiringi dengan peningkatan kompetensi
inovasi dan kemampuan kita menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena jika tidak, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita bermasyarakat. Jadi bonus demografi yang besar ini tentu harus dikelola secara baik. Sebagaimana tugas kita di Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin mengelola bonus demografi tersebut secara baik. Salah satu upaya kita adalah hadirnya Talent and Innovation Hub atau TIH, di mana TIH ini merupakan wadah pengembangan talenta yang menghubungkan pelatihan vokasi, inovasi, dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Izin Pak Dir, terputus. Di mana Pak Sep? Ya, lanjut Pak Dir. Tadi terputus sebentar Pak Dir. Oh ya. Ini dari kantor nih, kayaknya sinyalnya bagus kalau di sini. Full. Ya. Oke. Monggo Pak Dir. Ya. Jadi sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Menteri Kepmen nomor 9 tahun 2026 tentang pengembangan talenta, itu dilakukan harus secara terstruktur dari pusat hingga daerah. Nah, dalam konteks ini, pengelola TIH di setiap UPTP memegang peranan strategis sebagai penggerak ekosistem pengembangan talenta di wilayah masing-masing. Kalau kemarin saya sempat mengatakan Pak Menteri dalam rapat FGD kami di Bekasi tentang pentingnya kepala-kepala balai itu bertindak atau bersikap sebagai seorang rektor ya, dengan 3 pilar, yaitu melakukan fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi pengabdian masyarakat. Tetapi dalam fungsi penelitian mungkin tidak lakukan, 2 fungsi ini diperankan oleh kepala-kepala balai, maka unit-unit Talent and Innovation Hub juga harus berperan sebagai unit-unit yang bisnis yang ada di balai-balai. Kalau saya umpamakan kemarin, selain rektor, mestinya kepala balai juga bisa bersikap sebagai CEO. Karena kita tahu bahwa kebutuhan hari ini tidak hanya kita melaksanakan pelatihan saja seperti di masa lalu, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan pelatihan juga berdasarkan kebutuhan industri dan penempatan hasil dari lulusan serta peserta pelatihan yang lulus untuk dapat ditempatkan di industri. Nah, ini tugas besar. Tentu selaku kepala sekolah, mini rektor atau mini kampus yang disampaikan Pak Menteri, para kepala balai juga harus memiliki mindset sebagai CEO. Ya, sebagai CEO kita bayangkan ada sebuah mini industri di balai-balai kita. Nah, saya kira Talent Innovation Hub bisa mengambil peran lebih besar, para pengelolanya sebagai mungkin juga CEO atau direksi manajer di bawahnya dalam pengelolaan Talent Innovation Hub. Bapak Ibu sekalian, Talent Innovation Hub sebenarnya bukan sesuatu yang baru kalau bagi saya pribadi. Karena Talent Innovation Hub sesungguhnya kalau Bapak Ibu sering mengoprek-oprek Google, silakan di-searching. Nanti ada yang disebut dengan konsep inkubator bisnis dan teknologi atau konsep teknologi lembaga inkubator teknologi atau lembaga inkubator bisnis atau lembaga inkubator bisnis dan teknologi ya. Itu sebenarnya konsepnya kurang lebih mirip. Tetapi kita memiliki satu yang lebih baru lagi nanti dengan TIH. Nah, konsep ini Bapak Ibu sebenarnya itu sudah dibawa oleh Pak Habibie ya, dari Jerman sejak tahun 1980-an. Di era 80-an, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi sebenarnya sudah mengadopsi, dan sampai hari ini kalau tidak salah masih ada itu namanya Balai Inkubator Teknologi BPPT. Dan ini diperkuat
sejak zaman itu di Kemenristek dan Kemenristek Dikti, dan sekarang saya tidak tahu apakah masih ada di Kemendikti Saintek ya, pelaksanaan atau lembaga dari inkubator bisnis dan teknologi tersebut. Nah, dan di mana konsep inkubator bisnis ini mengintegrasikan pengembangan kompetensi, inovasi, pendampingan usaha, akses pasar, hingga hilirisasi produk, sehingga menghasilkan talenta yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, sebenarnya konsep TIH itu lebih jauh lagi, ya. Lebih jauh lagi kita diminta untuk menyiapkan talenta muda kita atau talenta-talenta kita, kemudian kita punya pelatihannya, kemudian kita dituntut untuk mereka para peserta didik atau peserta yang mengikuti inkubasi atau di tempat kita itu mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, ini dengan konsep yang Talent Innovation Hub ini ada kebaruan, banyak kebaruan. Kalau dulu istilah-istilah startup itu atau perusahaan pemula ya, itu sudah dirintis sejak tahun 80-an 90-an. Kalau sekarang istilahnya itu startup. Nah, saya kira startup ini juga bisa lahir dari TIH. Ya, kita tahu produk-produk dari pelatihan itu banyak, tetapi kita harus bayangkan ke depan dengan minimnya anggaran, terus kemudian bagaimana kita bisa mengelola TIH itu menjadi unit-unit bisnis. Makanya saya sarankan tadi kita juga berpikir sebagai CEO. Itu produk-produk pelatihan, misalnya kalau di Medan kemarin saya sudah sampaikan ada pelatihan perkayuan. Nah, produk-produk hasil pelatihan kan banyak sekali itu. Kalau kita bisa optimalisasi, masifikasi, bekerja sama dengan industri, mungkin bisa kita jual. Begitu juga misalnya di BPV Padang. Mereka membuat kain, sarung, dan lain sebagainya, itu udah sesuatu yang biasa di sana. Di Semarang, ya, batik, kemudian fashion, teknologi, itu kita harus berpikir itu bisa kita kapitalisasi. Nah, ini teman-teman pengelola harus mampu menjadi hub ke berbagai sektor tadi. Nah, seperti disampaikan kemarin, tugas saya adalah menyampaikan bagaimana di Stankom ya khususnya, itu mendorong satu konsep pendekatan implementasi kegiatan kita atau program kita melalui demand driven. Di mana demand driven itu mengharuskan ya setiap program dijalankan harus berangkat dari kebutuhan nyata industri dan potensi ekonomi daerah. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan ya. Balai-balai kita memiliki keunggulan-keunggulan. Memang sudah ada yang usang, tetapi muncul yang baru. Tetapi pekerjaan-pekerjaan lama atau pelatihan-pelatihan lama yang memang masih dibutuhkan, sebenarnya masih belum out of date ya. Tetapi masih belum usang, masih layak untuk digunakan. Misalnya di Samarinda, peralatan-peralatan yang besar-besar itu kan bisa dioptimalkan. Alat berat kita di sana ya, itu masih bisa dioptimalkan. Kemudian, nah kita harapkan dengan pendekatan demand driven ini, recording in progress. Hasil pelatihan tidak hanya berhenti pada sertifikat, tetapi berlanjut menjadi inovasi, usaha produktif, usaha baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak seluruh pengelola TIH untuk memperkuat kolaborasi usaha dunia industri dengan perguruan tinggi, dengan komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Ya, dan saya harap mari kita jadikan TIH sebagai pusat lahirnya talenta unggul, inovator teknopreneur, dan wirausaha baru di Indonesia. Gitu ya. Dan sebagai penutup, saya tutup dengan pantun, pergi memancing membawa jala. Ikan didapat cukup lumayan. Jangan biarkan hanya papan nama. Kan saya lihat udah bertransformasi tuh, baru papan nama. Mari kita buktikan karya dan capaian nyata. Oke? Baik, demikian. Mohon maaf atas segala salah, hilaf, dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan arahan Pak Dir. Mudah-mudahan ini menjadi gerbang awal ya Pak Dir, meskipun memang pelatihan-pelatihan dan penempatan itu memang menjadi satu kolaborasi antara Lapotas maupun Bina Penta dan PKK. Jadi mudah-mudahan pada saat ini rebranding yang dulunya Talent Corner sudah berubah ya teman-teman ya, menjadi TIH, meskipun konsepnya secara tidak langsung memang ada irisan, ada sentuhan, memang ada pengembangan yang memang dilakukan oleh Propmen dan para staf sus gitu. Terima kasih Pak Dir atas masukan dan arahannya. Baik, selanjutnya gimana Pak Dir? Saya monitor aja ya. Siap Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, izinkan nanti dari Katim pengembangan prestasi dan talenta untuk memberikan sepatah dua kata ataupun mungkin paparan ya Pak Buhori ya. Dipersilakan Pak Buhori. Pak Buhori monitor. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Jelas Pak. Sehat-sehat Pak Buhori ya. Iya, ini agak-agak lesu juga, lemes. Terima kasih Mas Asep, yang terhormat Pak Direktur Stan Komprobat. Senang sekali bisa bergabung bersama kami dalam Zoom meeting kali ini terkait dengan TIH. Apa yang Pak Dir sampaikan pada arahan tadi menjadi landasan buat para balai ini untuk bisa menjadi mini rektor dalam pencapaian apa yang menjadi amanat dari dalam hal kampus, penelitian dan pengabdian. Kemudian mini CEO yang tadi sebagai pemimpin mini bisnis untuk bisa memberikan yang terbaik dalam korporat. Itu kan orientasinya profit, tetapi kita lebih kepada pelayanan, sehingga apa yang menjadi amanat TIH dari masing-masing balai kita bisa capai. Waktu bulan lalu kita ada community of practice, dan salah satunya sangat bagus disampaikan dari UPTP Bandung Barat terkait dengan TIH. Jadi apa yang sudah dilakukan UPTP Bandung Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, menjadi benchmark bagi UPTP lain, sehingga TIH ini menjadi transformasi jalan keluar seperti yang Pak Dir sampaikan, untuk menyiapkan talenta-talenta kita tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang dulunya itu bermula dari Talent Corner dan ke depan akan bertransformasi menjadi TIH. Pada kesempatan kali ini kita konteks dalam pelaksanaannya kan Capman yang digagas sedang dibahas dan belum ada cantolan untuk pelaksanaan TIH. Tetapi sambil berjalan kita masih bisa melakukan transformasi Talent Corner menjadi TIH melalui Capman 101 tentang Talent Hub, yang dimana sebenarnya sudah berjalan. Tinggal bagaimana mengadaptasi dan mengadopsi perbaikan untuk keberlanjutan dari Talent dan Innovation Hub ini. Kami berterima kasih kepada para balai yang memang sudah dikarantina oleh Direktorat Bina PKK di Bina Penta, yang menurut saya
sudah bonding antar tim sehingga chemistry-nya apa yang menjadi program TIH bisa berjalan dengan mulus. Dan kami di Direktorat Stankom, salah satu tim kerjanya terkait dengan talenta, sehingga yang menjadi di Direktorat Bina Lapotas yang menjadi leading-nya adalah Bina Stankom. Dan kita perlu bangun koordinasi dan kolaborasi untuk bagaimana mensinkronisasi apa yang menjadi program TIH ke depan. Dan sambil berjalan juga untuk seperti apa regulasinya dan bagaimana implementasinya, kita tetap terus melakukan inovasi, kolaborasi sampai menjadi apa yang diharapkan di TIH itu bisa terrealisasi dengan baik. Saya pikir itu pengantar, mungkin nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi bagaimana TIH ke depan dengan di Direktorat Bina Penta selaku pengampu dari TIH ini, yang kalau di Lafotas kita punya UPTP di seluruh Indonesia sebagai pelaksana dari apa yang menjadi regulasi yang kita susun bersama-sama. Demikian Pak Asep, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bohri. Meskipun dalam kondisi kurang sehat ya Pak Bohri, kurang fit, mudah-mudahan kita doakan sehat kembali, tidak meninggalkan sakit-sakit lainnya. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Bohri. Untuk selanjutnya kami minta bahan atau dalam proses diskusi ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada teman-teman dari Bina Penta. Makanya kami meminta dari teman-teman Bina Penta bisa memberikan pencerahan lah, karena kami lihat secara teknis teman-teman di UPTP itu sudah ada beberapa yang bergerak meskipun tidak memiliki anggaran ya teman-teman di UPTP. Makanya harapannya adalah update terkait dengan contolan ataupun dasar yang perlu mereka lakukan supaya dalam pelaksanaannya ini teman-teman UPTM tidak lari atau tidak loncat dari tujuan teknis atau tujuan awal gagasan dari Pak Menteri apa yang perlu diharapkan itu Pak. Kami lihat di sini ada teman-teman Bina Penta, ada Pak Jul ya, Pak Jul Pikar ya, Pak Jul monitor Pak Jul. Ya Pak Asep. Ya Pak Jul, ini Pak Jul, kita diskusi ringan saja Pak Jul terkait dengan apa yang perlu dan apa yang harus dilakukan teman-teman, karena kaitannya dengan tadi dasar ataupun cantolan yang perlu mereka lakukan. Jangan sampai ketika mereka lakukan justru bertabrakan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Propmen tersebut. Mohon dapat diupdate Pak Jul Pikar terkait dengan beberapa hal, terutama dengan Capman, Playbook, ataupun dasar yang kira-kira yang perlu dilakukan. Terutama mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Ada para narasumber nih, Pak Jul, Pak Bohri, dan ada Pak Direktur juga. Baik Pak Jul, untuk mempersingkat waktu, kami mohon dapat memberikan pencerahan kepada kami, terutama kepada teman-teman yang memang pernah mengikuti BIMTEK ya yang dilakukan oleh teman-teman Bina Penta dan PKK. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Jul. Ya baik, terima kasih Pak Asep. Yang saya hormati Pak Direktur Stankom Proglat, Pak Bohri, dan teman-teman sekalian dari Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan Capman, pedoman pelaksanaan Talent dan Innovation Hub, memang kami dari Direktorat Jenderal Bina Pentasker telah mengadakan beberapa kali rapat ya, dan mengundang juga teman-teman dari Stankom, SES Bina Lapotas,
memang terkait dengan status Permen 101 itu belum dicabut, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih dalam finalisasi pemantapan penerjemahan playbook yang menjadi acuan dari pedoman penyelenggaraan TIH yang selama ini kita sudah ketahui, dan teman-teman balai telah mendapatkan pembekalan ya untuk menjadi pengelola pelaksanaan TIH di masing-masing balainya. Jadi secara substansi kita kemarin sudah mematangkan, dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan akan ada rapat kembali pemantapan terkait dengan status Permen 101, juga implementasi penyesuaian yang memang sama-sama kita ketahui bahwa layanan terkait talent ini telah berjalan di balai kan, dari talent corner gitu kan. Nah ini implementasi seperti apa, penyesuaiannya apakah banyak penyesuaiannya gitu kan, ini nanti akan kita sampaikan gitu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada Permen 101 ini yang sekarang sedang berjalan, sama-sama kita ketahui itu arahan kan dari pimpinan agar ini tetap dijalankan saja gitu kan, sambil berjalan. Tentunya tidak ada yang kiranya menyalahi aturan atau seperti apa gitu kan, karena memang pembahasan ini tadi disampaikan oleh Pak Direktur, memang kita diharapkan mempunyai pola kolaborasi sampai ke Dudi kan. Nah ini yang masih menjadi pembahasan yang kiranya bisa mengepas pas pelaksanaan implementatif di masing-masing balai yang disesuaikan juga dengan lokasi, tantangan, dan lingkungan dari lingkup kerjanya masing-masing balai. Jadi sambil diskusi Pak Asep, mungkin nanti kita juga ingin mendengar dari tiap-tiap balai mungkin ada apa, kendala apa gitu kan, sehingga ini bisa menjadi masukan yang nanti sama-sama kita dari Direktorat Stanko maupun Bina Perluasan Kesempatan Kerja bisa mengakomodir dalam pembahasan rapat penyusunan atau pemantapan Permen penyelenggaraan Talent Innovation Hub. Kiranya itu dahulu Pak Asep. Memang sama-sama Pak Asep juga mengetahui kita belum sampai keputusan final terkait dengan permen ini gitu. Masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan arahan dari pimpinan, yang narasi-narasi di dalam playbook ini yang kalau kita terjemahkan menjadi sebuah pedoman, ini kemarin masih apa ya, masih perlu dapat justifikasi atau perlu dapat keputusan dari pimpinan. Seperti itu Pak Asep update-nya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jul atas update-nya, meskipun memang masih dalam proses ya Pak Jul. Artinya baik itu Capman maupun playbook masih on proses oleh pimpinan ya. Itu yang menjadi catatan kami. Memang seperti yang pernah kami lakukan Pak Jul, bahwa kami ketika melakukan kunjungan, ada beberapa balai yang memang sudah melakukan kegiatan. Baik itu kegiatan ya yang memang patokannya saya lihat masih 101 itu. Jadi mungkin untuk teman-teman balai, jadi saat ini ya Pak Jul ya, masih kita yang Capman yang 101 talenta itu ya Pak Jul ya. Ya, kalau kami lihat kan di situ ada beberapa poin di 101 itu, baik itu ada A, B, C, D, E, F, G ya. F ya, PF. Salah satunya yaitu tadi ada riset pemetaan, talent class, talent talk itu, terus talent fest ya, talent corner, talent spotting ya, inovator muda. Yang mudah-mudahan ini sementara ini menjadi payung hukum dulu ya teman-teman ketika melakukan kegiatan, berbagai kegiatan yang memang dikolaborasikan, terutama tadi disampaikan di awal bahwa perlunya kolaborasi antara balai maupun dengan UMKM, dengan stakeholder lainnya, terutama dengan teman-teman industri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Pak Jul, mungkin kami buka ruang diskusi ya teman-teman ya. Mungkin tadi disampaikan kan memang agendanya adalah
tanya jawab atau diskusi. Nah, memang kami lihat ini adalah kan perubahan talent corner dari talent corner menjadi TIH. Artinya memang teman-teman di balai itu sudah memiliki bangunan sarpras ya, terutama sarpras lah terutama. Terus baik SDM pun sudah ada saya lihat. Nah, termasuk apakah semua balai ini sudah di branding? Artinya branding itu sudah berganti nama menjadi TIH. Karena kami belum bisa melakukan monitoring semua, tapi nanti akan kami coba sebarkan kuesioner ke teman-teman ya, ke teman balai, apakah semua balai, harusnya semua balai sudah mengganti dari talent color menjadi TIH. Seperti itu. Yang berikutnya teman-teman untuk persingkat waktu ya, karena udah ini hari Jumat, kita buka ruang diskusi saja. Jadi beberapa hal terkait dengan penggantian nama, terus cantolan saat ini untuk kegiatan TIH itu saya kira sudah agak clear ya. Baik, kita buka dulu sesi pertama untuk tanya jawab dua orang ya, perwakilan balai. Dipersilakan langsung saja dari nama dari mana, kendala ataupun kegiatan. Kami harap kegiatan yang sudah dilakukan dan kegiatan yang akan direncanakan tolong disampaikan di forum ini. Dipersilakan teman-teman yang mau bertanya atau raise hand itu. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak, dari mana, nama, Ya mohon maaf. balai mana? Perkenalkan nama saya Victor Pak. Dari BVP Serang. Ya. Iya Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau ya. pertanyaan Pak. Jadi pertama Pak melaporkan kami sesuai arahan Pak Kepala, kami melakukan semua itu. Pertama kami kerjasama dengan Forum Bank Sampah dan juga Kantor Pajak Pratama Pak, di mana kita melakukan pelatihan pengolahan bank sampah, pengolahan sampah organik Pak. Nah itu sudah jalan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, selesai 2 kelas Pak. Kemudian yang saya mau bertanya Pak ini terkait tentang kita bekerja sama dengan stakeholder terkait Pak. Waktu lalu juga sesuai arahan Bapak, dinyatakan kami kan bekerja sama mau melakukan pelatihan dengan teman-teman disabilitas Pak. Teman-teman disabilitas, kemudian kami bertemu dengan koordinatornya dan juga bertemu dengan Bapeda waktu itu Pak. Nah kami bertemu, saya bersama koordinator saya Bu Dewi dan juga bidang penyelenggaraan Pak Mustaqim. Kami ketemu di sana. Yang saya lihat sebagai hambatan yang mungkin bukan menjadi hambatan, yang mungkin perlu komunikasi aja Pak ya. Di mana kami dari BLK siap nih ngelatih untuk teman-teman disabilitas Pak. Tetapi kami kan intinya melihat outcome-nya dulu Pak ya. Ini seperti apa? Sesuai dengan ide kami bersama, sesuai dengan rujukan dari Pak Kepala, kami pengen latihnya tuh ada rencana dua bidang waktu itu Pak. Kalau enggak customer service buat teman-teman disabilitas atau pijat Pak, spa. Nah, kemudian kami berdiskusi dengan teman-teman di Bapak Ibu yang ada di Bapeda. Kendalanya satu Pak ini, kami mengunjungi, kami datang, tetapi agak lambat dalam respon mereka terhadap yang kami berikan ide gitu kepada mereka Pak. Jadi kami kan sampaikan bahwa kalau boleh outcome-nya sudah ada. Bahwa contohnya kalau spa ataukah operator customer service, setidaknya dari mereka yang sebagai Bapeda punya kekuatan untuk mendorong supaya outcome-nya ada. Tetapi kami ketemu dan tidak ada lagi tindak lanjutnya Pak. Mungkin bisa didorong di situ Pak, bahwa perlu ada sinergitas antara balai kementerian Pak ya dengan pemerintah daerah, begitu Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih Pak Victor. Saya tangkap ya, pertama Serang saya rasa Serang tidak kurang-kurang kolaborasi dengan semua stakeholder ya, terutama dengan teman-teman, melibatkan teman-teman FKLPI ataupun FKLPID. Saya rasa juga tidak kurang-kurang untuk Pak Victor. Saya dulu
di Lapogan sempat memantau ya, Serang termasuk yang paling besar penyerapan penempatannya ya. Nah, itu yang satu Pak, terkait dengan tadi bank sampah, terus rencana kerjasama dengan disabilitas, terutama artinya kan ada respon yang memang tidak tersampaikan, feedbacknya tidak ada ya. Artinya memang kalau di kami ya Pak, kenapa kita membuat forum-forum ya, salah satunya forum FKLPD ya, baik itu FKLPD ataupun forum-forum lainnya. Saya kira memang faktor ini komunikasi saja Pak, tapi tetap kami catat sebagai cambuk untuk kami untuk berkolaborasi. Nah, mungkin nanti dari teman-teman Bina Penta ada solusi ataupun saran terkait dengan tadi, apakah perlu mungkin ya Pak Victor, perlu ada suratkah dari kementerian terkait dengan hal-hal tersebut gitu, terkait terutama kan di Bina Penta ada terkait dengan direktorat disabilitas ya, tidak salah ya. Barangkali Pak Zul bisa bantu menjawab terkait dengan apa kira-kira yang perlu kita lakukan. Ya, Pak Victor. Jadi punya kendala terkait dengan koordinasi pembinaan disabilitas ya. Saya Pak. Ya, nanti mungkin bisa menyampaikan, ya disampaikan saja gitu kendalanya seperti apa. Nanti coba saya komunikasikan, saya koordinasikan dengan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus bidang disabilitas. Mungkin nanti bisa tektokan dengan Pak Victor ya. Apakah nanti mereka juga kan memang aktif ya, dan mereka punya lembaga-lembaga yang memang bisa menjadi kepanjangan tangan mereka gitu. Mungkin bisa membantu teman-teman dari Balai Serang, Balai Latihan Serang, Balai Besar itu untuk memperlancar pekerjaan Pak Victor ya dan tim. Nanti mungkin bisa di japri ke saya Pak Victor, kendalanya di mana gitu kan, masalahnya seperti apa, biar mungkin minggu depan bisa langsung ditindaklanjutin oleh teman-teman di Bina PTKK. Makasih Pak Victor. Terima kasih Pak juga Pak, sama-sama Pak. Nanti nomornya Pak Jul saya kasih ke Pak Victor ya, Pak Jul ya. Ya, monggo. Siap. Baik, selanjutnya teman-teman balai lain yang Ini ada teman-teman balai lain yang bertanya ataupun tadi hambatan dan lain-lain, silakan. Baik Pak, izin Rini dari BPVP Bandung Barat Pak. Ya, silakan Mbak. Makasih Pak Asep, Pak Zulfikar, salam kenal. Baik Pak, saya Rini, salah satu dulu pengelola yang peserta yang mengikuti BIMTEK pengelola dengan rekan-rekan kami yang ada di BPVP lainnya dari tahun 2025 sampai 2026 yang memang hadir nih Pak semua di sini. Kali ini Pak Asep, mungkin ada juga Pak Bukhori, izin nanti menyampaikan bahwa terkait Talent Innovation Hub sendiri di BPH Bandung Barat, ketika kita ngobrol dengan teman-teman pengelola TIH yang ada di Balai Perluasan, mungkin gerak kita mungkin tidak selincah seagilnya teman-teman di Balai Perluasan begitu Pak. Karena kenapa? Kalau mungkin di Bina Penta sudah ada pos tersendiri untuk anggaran di TIH itu. Namun kalau di BPVP memang ada beberapa BPVP yang kemarin masih menunggu peraturan gitu ya, Permenaker ataupun dari aturan dari pusat begitu terkait teknisnya TIH begitu. Jadi memang untuk di BPVP sendiri pun ada beberapa yang memang belum ada tim pengelola yang memang di SK-kan seperti itu. Tapi ada juga yang sudah begitu Pak. Kalau untuk di Balai Perluasan memang sudah ya Pak. Misal di Bekasi sudah ada Mas Teguh, kemudian di Lembang sudah ada Bu Dina seperti itu. Memang sudah ada SK-nya, ada ketua tim pengelola TIH, kemudian wakil ketua tim dan lain-lain yang memang fokus untuk TIH. Kalau di Balai BPVP sendiri pun ini kita bisa sebutnya cabutan gitu karena kita payungnya apa gitu. Nah, dari segi anggaran pun kita juga kemarin karena
in this economy gitu ya, kita perlu kolaborasi gitu karena memang tidak ada mention pos khusus untuk Talent Innovation Hub. Jadi apapun itu kita branding menjadi Talent Innovation Hub. Misalnya kalau di BP Bandung Barat ada ikhlas yang mungkin kita branding khusus untuk Talent Innovation Hub. Kemudian juga kita melaksanakan connecting the dot, jadi kita arahnya bukan ke talentanya tapi berkolaborasi dengan dudinya. Kemudian kita juga kalau berfokus ke talenta, kita lakukan misal kemarin ada webinar terkait ngobrolin startup dari nol dengan Innovation Factory, itu punyanya Salim Group Bapak. Nah, itu kita juga pro bono waktu itu untuk narasumbernya. Nah, saya menyambut baik bahwa sudah ada nih tadi di spill Pak Zul sama Pak Bukhari, kita boleh memakai apa namanya yang Permenaker ya, yang 101 gitu untuk payung, istilahnya payung peraturan kami menyelenggarakan Talent Innovation Hub gitu. Dan tadi sudah berkomunikasi dengan PLH Kepala BPVP bahwa kita bisa nih merevisi anggaran gitu, memasukkan program-program TIH dengan dasar payung tadi peraturan yang 101 seperti itu. Terima kasih Bapak, jadi ada kejelasan gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari 2025 sampai 2026 semangat Talent Innovation Hub yang diinginkan Bapak pimpinan, Pak Menteri juga adalah kolaborasi lintas sektor, tidak hanya sektor di eksternal tapi internal juga, yaitu di Lavotas maupun Binapenta. Nah, kami ingin Bapak bisa berkolaborasi nih teman-teman yang memang sudah istilahnya sudah stabil gitu ya secara anggaran, secara program kerja, yaitu Balai Perluasan. Ini bisa mengajak kami nih balai pelatihan di BPVP, misalnya Bekasi mungkin yang paling dekat sama Bekasi gitu, saling berkolaborasi. Misal talenta istilahnya atau lulusan yang ada di balai pelatihan ini bisa masuk di program-program yang ada di Balai Perluasan seperti itu. Jadi istilahnya kami sebagai balai pelatihan ini kan sudah teknisnya sudah dibekali nih gitu. Nah, kemudian mungkin add-on-nya after training supportnya itu bisa ditangkap oleh Balai Perluasan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada. Misalnya kemarin di Balai Bekasi mungkin ada Career Day, kemudian ada webinar-webinar terkait kewirausahaan. Nah, istilahnya bahwa kegiatan tersebut itu bisa diinformasikan ke balai-balai yang ada di daerah begitu. Jadi saling berkolaborasi untuk saling mendukung program seperti itu Pak gitu. Kemudian kami menginfokan juga kemarin juga di Bandung Barat itu mendapatkan nota dinas dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja yang ada di Lembang begitu. Itu di Lembang itu membuat dashboard gitu ya, karena memang katanya dulu kalau koordinator semua TIH itu di Balai Perluasan Kesempatan Kerja yang ada di Lembang, itu membuat dashboard untuk peserta TIH, peserta kegiatan atau output dari kegiatan TIH di setiap balai. Kemarin untuk nota dinas baru di Balai Perluasan, 3 Balai Perluasan, Kendari, Bekasi, dan Lembang, dan juga Balai BPVP yang ada di Bandung Barat dan Bandung gitu. Itu yang nota dinas Pak Aris waktu itu. Namun kami masih follow up karena memang kami ingin tahu nih sebenarnya outputnya apa gini. Nah, itu sebenarnya juga yang perlu ditindaklanjuti. Maka dari itu kolaborasi itu tidak hanya ketika kita duduk di BIMTEK bersama. Itu kolaborasi tidak hanya itu. Kami tidak mau berhenti di itu saja, tapi bagaimana program-program yang ada di Balai Perluasan itu bisa dikolaborasikan lah dengan kami yang di Balai Pelatihan, misalnya saling talenta, ataupun misal kemarin juga di BP Bandung Barat ketempatan gitu ya, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Perluasan di Bekasi begitu, webinar ataupun workshop begitu ya 1 hari, tapi tempatnya di BPVP Bandung Barat. Nah, itu sebenarnya bisa jadi benchmark juga mungkin bagi yang ada di Balai Perluasan yang di Kendari ataupun yang di Bandung Barat ataupun di Bekasi seperti itu. Yang memang sudah ada anggarannya gitu ya. Kemudian kolaborasinya juga kemarin dari Watwani, Microsoft itu sudah kuat begitu. Nah, itu sih Pak gambarannya, dan memang kalau kami lihat ya brandingnya TIH ini yang ya
menggunakan fasilitas talent corner kami atau talent innovation hub kami, memang kita sudah ada tempatnya. Memang kemarin rata-rata itu baru ketempatan aja, tapi kita belum bisa secara memang secara masif ya untuk membranding ini, karena ya tadi kita masih ragu nih, mungkin dari kepala balai juga masih ini pakai landasan hukum yang mana nih, peraturan yang mana, itu satu. Kemudian juga memang belum ada pos anggaran yang khusus, makanya kita masifkan dengan kolaborasi dengan pro bono tadi, kita undang narasumber tapi kita tidak mengeluarkan honor ataupun apapun gitu. Itu sih Pak yang masih kami lakukan gitu. Makanya kita dukungan support dari pusat itu adalah semangat kolaborasi itu sih gitu. Kita tidak bergerak ya udah balai perluasan vokasi itu. Kita maunya ayo kita bareng gitu. Makanya support kami Pak yang ada di bawah, karena kita yang memang pasti yang langsung nomor satu bertemu dengan masyarakat itu Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Rini atas penyampaiannya ya. Tadi kami catat memang tadi bahwa sudah dilaksanakan beberapa kegiatan ya. Meskipun memang baru tahu hari ini terkait dengan cantolan saat inilah. Sementara ini yang tadi Kepmen 101 Talenta ya. Meskipun memang kami sudah sampaikan di awal ada beberapa balai yang sudah melakukan kolaborasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bandung Barat. Itu Pak Jul. Yang kedua mungkin ya terkait memang dukungan anggaran. Dulu memang di Talent Corner tahun 2024, ini kan Kepmen 101 kan kalau tidak salah diinisiasi oleh Pasar Kerja nih. Sebelumnya memang Lapotas, di Stankom maupun di Lavogan ya, dulu pernah melakukan semacam monitoring lah terkait dengan pengembangan Talent Corner tersebut, terutama terkait dengan SDM-nya. Ya, memang dulu memang ada anggarannya Pak Jul. Nah, lagi-lagi memang tahun ini ada efisiensi ya Mbak Rini ya. Kami juga belum bisa mendorong ataupun apa ya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rini bahwa nanti kalau bisa ada dukungan kalau memungkinkan gitu ya. Tapi ya tidak ada salahnya saling sounding lah. Tapi kami juga kemarin sudah sampaikan kepada tim Bina Penta ketika pembahasan Kepmen terkait TIH itu bahwa kiranya didoronglah kalau perlu ada anggaran, ada dukungan anggaran untuk pelaksanaan. Tapi ya kami tidak berani sejauh melangkah karena apapun itu keputusan ada di pimpinan Mbak. Intinya kami secara teknis sebenarnya sudah menyampaikan apa yang ada di benak teman-teman UPTP atau balai-balai kita semua nih di Lapotas. Tapi lagi-lagi memang itu semua keputusan ada di pimpinan tertinggi. Demikian. Pak Jul mungkin ada yang ditambahkan atau Pak Buhori? Pak Asep. Monggo Ya, Pak. ya, makasih Bu Rini. Jadi memang kita sudah berapa kali mengkonfirmasi ke Biro Hukum waktu rapat pembahasan Kepmen penyesuaian BISPRO-nya menjadi BISPRO dalam playbook. Ini kan masalahnya kan pimpinan memberikan kita landasan itu dan harus kita sesuaikan dengan permen yang memang sudah ada ya, Permen 101, walaupun memang ada updating dan pengembangan dan perluasan dari kegiatan dan targeting pencapaian output maupun outcome-nya. Nah, berupa playbook. Nah, playbook ini memang ketika kita terjemahkan menjadi sebuah narasi yang kiranya bisa mengatur di semua lini, mengatur di semua unit Lapotas maupun UPTP maksudnya. UPTP pelaksanaan TIH ini maupun yang perluasan ini yang memang masih menjadi pembahasan gitu karena ada narasi-narasinya yang perlu kita sesuaikan ya, update seperti itu. Terkait dengan kolaborasi dan memang betul juga kemarin itu Balai Perluasan Kesempatan Kerja melalui Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi sempat melaksanakan kegiatan activity series di Cikole. Jadi kami biasanya melakukan itu melalui skema kemitraan ya, teman-teman yang sudah jalan ini sekarang melalui kemitraan.
Jadi kita bermitra dengan pihak ketiga atau lembaga-lembaga pelatihan, lembaga riset seperti Watwani, seperti Grid Nusa, kami sounding. Jadi kita hanya menyediakan tempat, kemarin tuh seperti itu. Kita menyediakan ya rapat lah, seperti kita mengadakan rapat. Di dalamnya mereka yang memberikan materi, mereka yang memberikan narasumber, dan itu kita anggap atau bagian dari pelaksanaan dari aktivitas seriesnya TIH. Dasar hukum tadi saya sampaikan, berapa kali kami konfirmasi, selama Permen 101 itu belum dicabut, informasinya teman-teman masih melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan talenta sampai adanya keputusan final atau penerbitan Kepmen pelaksanaan Talent and Innovation Hub. Jadi Bu Riri, seperti itu. Kami pun dari perluasan kesempatan kerja di Dirjen Penta itu siap kolaborasi ya sama-sama, karena kemarin kita juga dalam proses pembekalan kan semua dilebur jadi satu kelompok kan. Benar-benar kita mengikuti semua rangkaian, dan kiranya mungkin pembahasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan seperti apa, teman-teman yang ditugaskan menjadi pelaksana atau pengelola TIH di tiap-tiap unit ini, saya merasa mungkin lebih paham gitu implementasinya seperti apa, karena telah mendapatkan pembekalan terkait dengan pelaksanaan TIH tersebut gitu. Jadi kayak gitu Bu Riri, update dari tanggapan dari saya. Nanti kita kolaborasi aja. Kita kan juga punya grup ya, grup pengelola TIH ya. Itu nanti beberapa macam hal, kalau emang dari situ juga ada beberapa pimpinan yang ikut di dalam. Monggo kalau emang ada yang ingin disampaikan atau ada updating atau ada pertanyaan, digunakan WA grup tersebut untuk bisa mendapatkan pencerahan atau mendapatkan kejelasan ya gitu. Kalau memang ada hal-hal yang sangat meragukan atau membuat bingung. Kiranya seperti itu tanggapan dari saya. Makasih Pak Asep. Ya, makasih Pak Jul atas tanggapannya. Saya kira clear ya Pak Jul ya. Teman-teman OPTP. Mungkin kita buka satu sesi lagi pertanyaan ya, karena mengingat sudah jam 11 ya. Nah ini kami share terkait dengan Kepmen 101 terkait dengan Talent Hub Kementerian Ketenagakerjaan ini, yang kita anggap saat ini masih menjadi cantolan kita untuk melakukan kolaborasi kegiatan ya, penciptaan kegiatan-kegiatan sebelum nanti ada Kepmen terbaru terkait TIH, terus dengan landasan lainnya yaitu playbook ya, kalau tidak salah namanya itu. Sementara ini yang bisa teman-teman ambil ya sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan, meskipun ya dikolaborasikan dengan dukungan anggaran dari stakeholder lainnya. Baik Bapak Ibu, satu lagi kami buka pertanyaan sebelum kami akhiri. Silakan. Tadi ada Pak Ahmad Amrullah ya? Apa masih monitor? Iya Pak Asep. Amrullah. Monggo. Silakan. Ya, izin Pak Asep lagi agak kurang sehat. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep dan Bapak Ibu semuanya. Izin dari kami dari BPPP Banyuwangi. Mungkin kalau terkait dengan update, kemarin juga Pak Pufori sempat kunjungan ke balai kami, jadi mungkin terkait rebranding dan juga tempat sudah dilaksanakan kalau di Banyuwangi. Terus beberapa kali kita juga membuat kegiatan ya Pak ya, mungkin ya dengan keterbatasan, tapi alhamdulillah dengan disisir-sisir masih bisa jalan gitu kegiatannya. Cuman memang yang nanti jadi pertanyaan adalah arah dari TIH sendiri yang kami sedikit butuh. Mungkin nanti nunggu Kepmen mungkin ya sebenarnya, karena kalau misalnya kita bilang kolaborasi, kami juga sama Pemda juga sudah sempat kolaborasi, namun memang sama-sama lagi keterbatasan anggaran semua, sehingga kita pengennya kolaborasi, mereka juga balik mau kolaborasi karena sama-sama butuh kolaborasi. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya terkait output atau tujuan dari TIH sendiri. Seperti yang kita tahu kan, kalau dulu istilahnya masih zaman talent corner kan biasanya kita
tadi ada scouting, ada mapping dan lain-lainnya. Jadi memang kita gali talenta-talenta di daerah untuk bisa dikompetisikan, lalu nanti dicari yang terbaik supaya bisa dikembangkan kan. Kalau dulu kalau nggak salah kan seperti itu ya, Pak. Nah, untuk sekarang apakah masih sama? Karena kalau sebenarnya dari roadmap-nya kan sebenarnya masih sama. Jadi nanti masih ada talent talk, talent class, terus kemudian pemetaan pemetaan talent untuk bisa nanti apa namanya dikompetisikan, kita cari talent terbaik untuk bisa mungkin nanti berkompetisi di ranah nasional dan lain-lainnya gitu, atau seperti apa gitu, karena memang kalau secara tadi mungkin juga sudah ditanyakan ke teman-teman secara di penyusui apa penganggaran memang tidak ada seperti itu. Nah, kami sendiri akhirnya ngambil sikap, jadi karena kita adalah hub ya, jadi kita kan kemarin pokoknya kita sebagai hub, jadi kegiatan-kegiatan yang kita jalankan di Banyuwangi itu berhubungan dengan pengenalan-pengenalan profesi atau pengenalan-pengenalan untuk merintis cara-cara atau tahap-tahap untuk merintis atau membangun sebuah usaha ataupun meningkatkan sebuah usaha. Nah, itu yang kami tangkap terkait dengan fungsi dari Talent Innovation Hub sendiri. Nah, namun dari situ mungkin ada pertanyaannya adalah terkait platform, Mbak Asep. Kalau dulu kan ada platform Talent Hub. Nah, karena kan kalau dibilang kan kalau kita berkegiatan namun itu tidak terrecord kan kegiatan kita jadinya tidak terhitung gitu. Cuman apakah Talent Hub ini masih digunakan atau mungkin nanti akan ada platform baru atau mungkin ada redesign untuk bisa record kegiatan itu ya ada di sana. Karena kemarin juga masih kita belum mendapat update, sehingga kemarin kegiatan-kegiatan kita recordnya seperti short course di balai, jadi PBK short course seperti itu, karena supaya itu tetap terrecord. Memang kalau kedepannya memang ada platform ya mungkin nanti bisa diinfokan. Terus kemudian mungkin yang terakhir terkait di pusat atau di BPKK kan sudah banyak beberapa stakeholder ya yang menjalin kemitraan, entah itu mereka juga punya CSR atau apapun, karena di Banyuwangi kita juga daerah yang ya nggak kota-kota banget ya, mungkin Pak Asep juga pernah ke sini, sehingga kalau kita misalnya nyari perusahaan atau yang punya CSR besar gitu belum ketemu, dilalah ya beberapa sudah kita coba bangun komunikasi tapi belum tembus. Mungkin kalau yang di pusat kemitraannya itu bisa sampai ke daerah di UPTP mungkin akan lebih bagus. Mungkin itu sih Pak Asep dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amrullah nih. Dari Banyuwangi nih Pak Jul, Pak Bucoy, Pak Bori. Jadi memang mereka saat ini ngelingkan itu TIH itu masih berdasarkan ya kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Ya, artinya memang ketika pelatihan-pelatihan yang tadi short course dan lain-lain, kadang-kadang mereka masukkan menjadi bagian dari ya TIH sebagai laporan. Artinya memang ini juga jangan menjadi hanya kewajiban pengguguran kewajiban gitu artinya. Jadi memang betul-betul apa yang disampaikan tadi Pak Amrul ya, minimal ada platform lah. Tapi kemarin kami pernah datang ke mana, ke Medan ya, dan memang sudah launching ya kalau tidak salah Pak Jul ya, di beberapa balai kalau tidak salah ada Medan, Aceh atau mana balai mana ya, kami juga belum, kami terus terang baru mengikuti juga Pak Jul terkait dengan TIH ini. Jadi memang kalau arahan Pak Direktur ya, ini kan arahan Pak Menteri ya, memang harus talent corner ya harus berubah namanya menjadi TIH gitu. Nah, terus terkait dengan stakeholder kemitraan ya, pertama mungkin kalau kami dari kami Pak Amrul ya, lagi-lagi manfaatkan forum-forum yang ada seperti forum FKLPI ataupun FKLPID. Saya rasa banyak yang memang bisa dikolaborasikan, dan saya lihat juga yang saya tahu ya, kepala balai ini memang ahlinya forum ini, Pak siapa Pak Kepala Balai Banyuwangi ya, artinya merajut antara kolaborasi itu saya kira pernah dan canggih lah. Dan terus juga dari Pak Jul juga saya rasa tadi membuka pintu ya, ruang lebar-lebarnya Pak Jul ya, terkait dengan kolaborasi, terkait kemitraan dan lain sebagainya ya. Itu dari saya, tapi mungkin ada tambahan dari Pak Jul atau Pak Buhori, dipersilakan. Ya, Pak Asep, terkait dengan kemitraan ya, Biro Kerjasama kan kemarin itu sudah
kayaknya beritanya ada di Detik deh itu kan. Pak Menteri sudah ber-MOU dengan Indosat dan Wadwani Foundation. Kalau sudah sampai tahap kementerian kan berarti Ditjen Bina Potas pun kan sudah ada di dalamnya gitu kan. Karena kan permen yang mengatur kerjasama itu kalau sifatnya kementerian yang mengelit itu sekjen, maka mesti ada 2 unit eselon 1, 2 tidak bisa sendiri, maksudnya gitu kan, 2 atau 3 atau 4 atau semua direktorat jenderal lah gitu, yang menjadi bagian dari kesepahaman bersama tersebut. Jadi mungkin nanti izin menyarankan mungkin bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan P3KS-nya Ditjen Bina Potas ya SES terkait dengan kerjasama terutama yang saya ketahui itu dengan Indosat dan Wadwani Foundation. Jadi teman-teman bisa mungkin dapat insight untuk bisa menjajaki kerjasama dengan mereka dan mereka juga mungkin bisa menyambut ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan, tentunya mengacu kepada ruang lingkup yang telah disepakati antara kita dengan mereka. Terus terkait dengan poin yang kedua, output sama outcome. Jadi kan TIH ini kan ingin ada double track ya untuk penempatan pelatihan pencaker gitu kan selama ini melalui Bina Potas. Berikut juga mungkin dengan penempatannya, akan tetapi sekarang ini dimasukkan juga terkait dengan wirausahanya TKM Mandiri. Jadi nanti ada 2 double track di situ. Di dalam talent corner atau Permen 101 itu ada talent scouting, talent apalagi tuh ada beberapa sub ya gitu kan yang sama-sama kita ketahui itu nanti diakomodir di dalam talent development yang ada di TIH ini. Isinya hampir sama semua gitu kan. Cuma memang ini talent investment ini benar-benar menjadi izin mengutip omongan Pak Dir bahwa ini menjadi sebuah inkubator gitu kan, menjadi satu kesatuan gitu kan. Kita juga bisa memberikan kepada dunia industri, dunia usaha dan industri ini pekerja-pekerja atau pencari kerja yang memang berkualitas yang tersentuh oleh program-program dari kementerian kita. Yang ketiga masalah web ya atau aplikasi gitu. Selama ini kan ada talent hub gitu. Izin mengupdate, kemarin kami sudah membahas hal ini. Jadi untuk TIH ini kan ada beberapa bisnis proses atau fitur atau menu yang ada di dalam skill hub, biz hub, sama talent hub. Itu semua kita akomodir menjadi satu kesatuan gitu kan. Kemarin direncanakan seperti itu. Kita berkolaborasi dengan tenaga ahli dari Pusdatik dan programmer dari Skill Hub, Talent Hub, Biz Hub, bahkan sampai ke wajib lapor karena nanti kita melibatkan Dudi gitu kan. Itu sudah kita sempat duduk bareng, sudah 2 kali rapat memformulasikan menjadi sebuah ekosistem atau bagian dari fitur-fitur yang ada di dalam beberapa aplikasi tersebut. Nah nanti penterjemahannya, kuesionernya atau asesmennya di depan itu kita juga sudah menyiapkan lampirannya atau kuesionernya sudah kita susun, tinggal difinalkan. Ini masih karena terkait dengan Capman ini dan penerjemahan playbooknya ini yang masih perlu sama-sama kita bahas. Jadi untuk aplikasi realnya seperti apa ini masih menunggu gitu karena kan di situ ada use case yang memang harus kita sama-sama sesuaikan gitu agar ketika ada Talent Innovation Hub, semua yang berjalan di layanan Skill Hub, Biz Hub, Talent Hub dan yang lainnya itu tidak terganggu karena adanya
integrasi atau beberapa sinkronisasi untuk membantu pelayanan dari Talent Innovation Hub. Kiranya itu Pak Asep update dari saya. Makasih. Baik Pak Jul, terima kasih. Pak Amrullah, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Amrullah, Bu Rini, Mas Victor dan teman-teman yang lain bisa bisa memahami dan bisa lebih terbantu tercerahkan lah minimal. Nanti kalau ada kira-kira yang memang perlu dipertanyakan lagi, mungkin bisa hubungi kami atau nanti kami share juga kontaknya Pak Jul terkait dengan tadi kolaborasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu izin terutama yang untuk Lapotas, kami mungkin nanti akan bernota dinas meminta laporan terkait progres ya. Pernah kami sampaikan Nadine, tapi beberapa yang memang belum mengisi ya terkait dengan progres TIH yang sudah dilakukan ataupun akan direncanakan. Saya kira pada tahap ini sudah sedikit masuk ya Bapak Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita closing, mungkin Pak Buhori ada tambahan sebelum kita tutup. Pak Buhori masih monitor. Terima kasih Pak Asep. Apa yang teman-teman sampaikan dari PTP dan Pak Zul sampaikan selaku pengampu dari TIH, kita bisa sama-sama jalan. Memang indis ekonomi lagi-lagi bahasa untuk support anggaran kita sangat terbatas, sehingga yang perlu banyak dilakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi, bermitra dengan partner-partner kita, bahwa kita sama-sama saling mendapatkan manfaat apa yang kita lakukan untuk talenta-talenta kita. Kaitan dengan itu, ya perlu dilakukan apa upaya yang mestinya kita dapat support anggaran, tetapi kita usahakan tanpa anggaran. Bagaimana kita out of the box untuk mencari mitra-mitra yang sesungguhnya manfaatnya bisa mereka rasakan. Saya pikir itu Pak Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul, Pak Buhori ya atas tadi closing statement ya, kesimpulan lah minimal. Bapak Ibu sebelum kita tutup, kita buka kamera dulu, kita tutup, kita buka kamera dulu, kita foto bersama ya untuk minimal untuk laporan WFH Bapak Ibu semua. Teman-teman, Pak Mas Surya sudah yang arahin, Mbak Ludia atau Mas Tommy, ini kita sudah buka semua. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Izinkan kami nanti memberikan notulensinya kepada Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf kami tidak bertegur sapa. Tadi kelihatan ada Pak Kiki ya, ada Pak Kiki, Pak Adi Nugroho, Pak Kiki Kepala Semarang, Kepala BBPP Semarang, Pak Adi Nugroho, Kepala BPP Serang ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Direktur semua. Kami akhiri rapat Zoom meeting kali ini. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, salam hormat selalu dari kami. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Recording stopped. Terima kasih teman-teman.